Bapak Ibu, saudara-saudari yang sedang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini. Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat, yang mau, yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita bersyukur kita sudah masuk di bulan April minggu kedua. Minggu lalu kita sudah merayakan Paskah dan sekarang kita mau merayakan ibadah pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kita mau lebih lagi menaikkan setiap pujian kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih boleh ada sampai saat ini. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa, sehingga kami boleh diberikan kesempatan Tuhan pada pagi hari ini untuk kami menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Setiap ucapan syukur kami yang bisa kami naikkan hanya lewat pujian dan penyembahan kami ini Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik Bapa. Kami mau memberikan semua totalitas yang maksimal Tuhan untuk menaikkan setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Berkati kami Bapa, layakan kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, penuhi kami rindu Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku. Jelikanku, jamalah ku rindu hadirat. Katakan ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari kita katakan Allah Roh Kudus penuhi kami Tuhan. Allah Roh Kudus, kami rindu. Ku rindu Kau selalu
Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu. Sekali lagi katakan, ku sembah Bapa, terima kasih Yesus. Hanya Engkau Tuhan Allah yang kudus, hanya Engkau yang layak disanjung, hanya Engkau yang layak dimuliakan Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami punya Allah yang luar biasa, kami punya Allah yang hebat Tuhan. Biarlah Tuhan pujian penyembahan yang kami naikkan ini semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami, seluruh jemaat kami yang menyaksikan ibadah online saat ini Tuhan. Jikalau ada yang sakit Tuhan, Kau jamah, Kau sembuhkan Yesus. Jikalau ada mereka yang berbeban berat, kesusahan Tuhan, berikan mereka jalan keluar. Berikan mereka kelegaan Tuhan. Kami percaya Bapa, kami beribadah bukan suatu hal rutinitas yang biasa, tapi kami rindu Tuhan untuk menaikkan setiap ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk lebih lagi menaikkan setiap pujian kami. Kami mau bersorak-sorai, kami mau menaikkan setiap ucapan syukur kami lewat pujian-pujian ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Untuk yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Semangat yang di rumah. Walaupun secara online kita harus tetap semangat. Kita harus tetap menaikkan pujian kita dengan penuh sukacita, amin. Mari kita naikkan satu pujian yang mengatakan bila roh Allah ada di dekat kami, amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti
seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. sekali lagi katakan. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Asik. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Katakan ku kan menari. Ku kan menari. Ayo di rumah goyang. Haleluya. Ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun Katakan ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Ayo di rumah kita joget ya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Sekali lagi ayo. Ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari. Ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari. Ku kan menari seperti daun menari. Haleluya. Mas. Amin. Masih siap Bapak Ibu? Amin. Amin. Saudara-saudari yang di rumah masih siap? Kita mau joget sekali lagi ya. Kita mau katakan 1, 2, 3. Oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya. Asik, goyang ya Bapak Ibu di rumah. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Baku rapat di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embunnya dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sanalah diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Sekali lagi kita katakan, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Asik, yang di rumah joget. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Baku rapat di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sanalah diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Bakurapan, sekali lagi. Bakurapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa
betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya. Luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah pasti penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu, saudara-saudari, kita mau lebih lagi masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kita mau biar Roh Kudus yang penuhi setiap hati kita untuk kita boleh menerima setiap firman yang akan dibagikan. Ya. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. sekali lagi yang kita katakan, Roh-Mu yang hidup Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhi, Kau mengalir dalam kami Tuhan. mengalir dalamku. Jiwaku tenang, Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. ku buka hati, Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. ku buka hati, Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. katakan ku buka hati. Ku buka Yes Tuhan, hati kami buka hati kami. untuk jamahan, Kau jamah hidup kami Tuhan. berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Sekali lagi katakan ku buka hati. Yes Tuhan. Untuk
Bapak Ibu pemirsa dan jemaat terkasih dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah yang saat ini kita akan membaca di dalam Yeskiel pasal 37 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Yeskiel pasal 37 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14. Perikop tentang kebangkitan Israel. Pertama, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat besar bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Inilah firman Tuhan kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara derak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamati-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tubuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Ayat yang 9. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Ayat ke-14 yang terakhir, aku akan memberikan rohku kepadamu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya demikian. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat saat ini. Kebenaran firman-Mu akan Kau ungkapkan Tuhan, untuk kami mengerti tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Apa yang dimaksud dengan tulang-tulang kering di zaman akhir ini Tuhan. Apa yang menjadi mau-Mu di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Sehingga kami boleh mengenal Engkau lebih lagi sebagai Bapa, sebagai Tuhan, sebagai Allah, bahkan sebagai sahabat secara pribadi. Sehingga kami boleh mencurahkan hati kami Tuhan. Kami boleh mengenal Engkau secara pribadi, muka dengan muka. Berfirmanlah Roh Kudus. Kami rindu kebenaran firman-Mu menguatkan kami di masa-masa yang sangat sulit ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat Yesaya pasal 37 ayat yang pertama sampai ayat ke-14 yang barusan kita baca, saya akan memberikan sebuah tema yang katakan roh yang memberi hidup. Saat ini kita baru saja merayakan hari Jumat Agung dan juga hari Paskah, di mana Kristus telah mati, Ia menggantikan dosa-dosa kita. Dan 2000 tahun yang lalu, saat seperti ini, murid-murid sedang berkumpul di Yerusalem. Mereka sedang menantikan turunnya Roh Kudus. Karena Roh itu yang akan menuntun mereka, memimpin mereka kepada hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dalam Perjanjian Lama tentang seorang tokoh Alkitab yang luar biasa dipakai Tuhan di zamannya untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa Allah itulah Tuhan, bukan yang lain. Allah itulah sumber pengharapan, Allah itulah sumber kekuatan, bukan yang lain. Siapa saudara? Dialah Yesaya. Yesaya adalah seorang nabi yang diberi penglihatan oleh Tuhan tentang perjalanannya ke suatu lembah, di mana di dalam lembah itu terdapat banyak sekali tulang-tulang belulang yang sangat kering. Dan tulang belulang itu berserakan di mana-mana. Pada saat itu, Yesaya disebut sebagai seorang anak manusia. Ungkapan ini sering ditemukan dalam kitab Yesaya, yang artinya bahwa Allah sendiri memperhatikan bahwa sekalipun Yesaya adalah seorang manusia biasa, tetapi dia adalah orang pilihan Tuhan. Dia dipakai, dia dipilih Tuhan untuk berbicara kepada umatnya Israel, agar Israel boleh melihat bahwa tidak ada Allah lain seperti, dan tidak ada Allah lain, hanya satu pribadi, yaitu kebenaran Allah sendiri. Kira-kira kapan waktunya Yesaya menerima penglihatan tentang tulang-tulang yang kering ini, saudara? Tidak diketahui kapan pastinya. Tetapi Alkitab menjelaskan, kalau kita lihat kurun waktunya, sepertinya hal itu terjadi ketika sejumlah orang Israel menetap di pembuangan. Dan mulai mereka dalam kehidupan dalam pembuangan dan mulai kehilangan pengharapan kepada Allah. Itu kita ketahui di ayatnya yang ke-11. Kita coba lihat ayatnya yang ke-11. Di ayat yang ke-11 dikatakan demikian, saudara. Firman-Nya kepadamu, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Hal ini membuktikan bahwa ketika bangsa Israel berada di dalam pembuangan, dan masa-masa pembuangan, mereka begitu kehilangan kekuatan, mereka begitu kehilangan apa itu pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga mereka mati, saudara. Sebetulnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang kita sudah baca pada saat ini, di situ ada kata-kata penting yang muncul dalam pasal ini yang dikatakan dalam kata Ibrani-nya ruh. Ya, ruh itu artinya angin, ruh itu artinya nafas, ruh itu juga artinya roh. Ketiganya muncul dalam penglihatan Yesaya. Kemudian Allah berfirman, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang yang kering ini
hanya Engkaulah yang mengetahuinya. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Allah memerintahkan Yeskiel untuk bernubuat, untuk berfirman atas namanya, atas nama Allah sendiri, sehingga oleh kuasa Tuhan dan Roh-Nya, tulang-tulang yang sudah kering, tulang yang sudah mati, ya, tulang-tulang yang berserakan, tulang-tulang yang sudah kering itu dapat dihidupkan kembali, menjadi manusia yang begitu besar jumlahnya. Itu adalah gambaran dari orang-orang Israel ketika mereka ada di pembuangan, mereka putus asa, mereka mati. Mereka tidak hanya mati secara jasmani, tetapi mereka juga mati secara rohani. Kenapa? Dikatakan harapan kami telah kering. Kami gak punya pengharapan lagi Tuhan. Kami hidup sia-sia, kami gak punya lagi kekuatan, kami gak punya lagi pengharapan. Saudara, orang yang gak punya lagi pengharapan, seorang yang tidak punya lagi kekuatan, seorang yang tidak lagi dapat melihat masa depannya, orang tersebut bukan mati secara jasmani. Tulang-tulang kering di sini berbicara tentang kematian secara rohani, di mana pengenalan akan Allah tidak ada lagi. Pengharapan kepada Kristus, kepada Allah yang hidup, di mana Allah yang memimpin, Allah yang telah menyatakan kuasanya membawa mereka keluar dari tanah penjajahan Mesir. Tapi ketika mereka kembali mengalami penganiayaan, mengalami situasi yang sulit, mengalami situasi yang berat di tanah pembuangan, mereka mulai kehilangan apa itu Allah. Mereka mulai kehilangan apa itu kebesaran Tuhan. Mereka mulai kehilangan pengharapan tentang kepercayaannya kepada Allah lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tidak sedikit banyak orang percaya ketika diperhadapkan dengan situasi yang sulit, ketika diperhadapkan dengan situasi yang berat, mereka tidak lagi berpengharapan kepada Tuhan. Tidak sedikit yang mulai keluar dari jalurnya Allah. Mereka berpengharapan kepada dunia, mereka berpengharapan kepada roh-roh, mereka berpengharapan kepada hal-hal yang lain. Dan ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan, mereka kecewa dan mereka mengatakan, Tuhan, Engkau di mana? Bahkan tidak sedikit katakan, Tuhan, Engkau nggak ada. Saudara yang dikasih Tuhan, di masa pandemi yang berkepanjangan seperti saat ini, tidak sedikit iman orang percaya yang menjadi runtuh. Kenapa? Karena mereka tidak lagi berpengharapan dalam Kristus. Tapi disinilah Tuhan Allah kita sedang menunjukkan kepada Yeskiel bahwa Allah Tuhan dan firman-Nya, Allah firman dan Roh-Nya yang bekerja di dalam umat-Nya membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Haleluya. Roh Allah yang hidup sanggup menghidupkan kembali harapan yang telah sirna. Roh Allah yang hidup sanggup membangkitkan lagi semangat yang telah patah. Roh Allah yang hidup sanggup memberikan lagi pengharapan untuk membawa mereka pulang ke tanah Yerusalem, pulang kepada kehidupan bersama Kristus, pulang kepada pengharapan bersama Tuhan. Allah sendiri berkata, Aku mengetahui rancanganku tentang kamu. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tetapi saudara, hari depan yang penuh dengan
harapan. Ada sebuah rancangan Allah, ada sebuah kehendak Tuhan dalam kehidupan orang percaya, bahwa Allah melakukan yang terbaik lewat firman dan rohnya. Sebab itu ketika kita bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, ketika menghadapi situasi yang sulit, ketika kita menghadapi beban berat, kepahitan dan apapun juga, tetapi kita kembali kepada Allah, kita kembali kepada firman Tuhan, memegang pada firman Tuhan, dan kita bersekutu dengan rohnya, sehingga roh Allah memimpin kita. Maka roh Allah itu akan memimpin kita kepada hidup. Ada sebuah lagu yang mengatakan, rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, apa saudara? Yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Itulah kekuatan kita, saudara. Roh Allah yang hidup, Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita. Dialah yang memimpin kita, menuntun kita kepada hidup. Kehidupan orang Kristen seringkali sama seperti tulang-tulang kering yang berserakan di dalam menghadapi banyaknya tantangan, di dalam menghadapi banyaknya masalah setiap hari. Baik itu masalah dalam pekerjaan, masalah dalam kesehatan, masalah dalam rumah tangga, masalah ekonomi, pergaulan, dan banyak lagi masalah-masalah yang terjadi. Dan saat ini, masalah pandemi corona yang berkepanjangan. Tidak sedikit orang Kristen sekalipun dia katakan, aku adalah pelayan Tuhan. Aku seorang aktivis gereja yang begitu setia dulunya. Aku dilahirkan dalam kehidupan rumah tangga yang takut Tuhan. Mungkin bahkan orang yang melayani Tuhan, hamba Tuhan sekalipun. Tapi ketika dia kehilangan harapannya kepada Allah, maka kehidupannya merasa seolah-olah tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi jalan keluar. Lalu sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa manusia hidup itu oleh roh Tuhan, dan manusia hidup itu oleh kuasanya, maka firman Tuhan dan Roh Kudus sanggup menuntun kita kepada hidup yang berkemenangan. Lalu langkah iman apa yang harus kita kerjakan agar kita benar-benar hidup berkemenangan di dalam Tuhan? Firman Tuhan tadi mengatakan apa? Yang pertama, apa yang Allah perintahkan kepada Yeskiel? Allah memerintahkan kepada Yeskiel agar Yeskiel bernubuat. Yaitu apa? Memperkatakan firman Tuhan kepada tulang-tulang kering yang berserakan tersebut. Dan tulang-tulang kering itu adalah gambaran hidup kita ketika kita ada dalam masalah. Tulang-tulang kering itu seringkali menjadi gambaran hidup kita ketika
pengharapan. Kita frustasi. Kita tidak lagi mampu melihat masa depan yang dijanjikan oleh Allah, bahwa masa depan penuh dengan pengharapan, bukan kecelakaan. Dan situasi seperti ini, saudara, hanya dapat dipulihkan ketika kita berjumpa dengan firman Tuhan. Situasi saudara yang berat dapat dipulihkan ketika kita berjumpa dengan kuasa firman Tuhan. Sebab kuasa firman Tuhan yang bekerja itu lebih dahsyat dari logika kita manusia. Allah ingin kita bernubuat, memperkatakan firman Tuhan, confess firman tentang hidupmu, tentang masalahmu, tentang keberadaanmu, tentang keberatanmu, tentang apa yang menjadi bebanmu, keputusasaanmu, dan lain sebagainya. Katakan firman. Mungkin saat ini kau sedang mengalami kekurangan, kau sedang mengalami gak punya duit karena engkau telah di PHK. Engkau mengalami situasi yang berat karena engkau tidak lagi mendapatkan income yang cukup. Perkatakan firman, saudara. Allah ingin kita bernubuat terhadap hidup kita. Perkatakan, Allahku sanggup memenuhi segala kebutuhanku di dalam Kristus Yesus. Karena Allah Yesus adalah kecukupanku. Ketika kita memperkatakan firman, maka iman kita akan dibangkitkan kembali. Firman Allah, kuasa firman Allah akan membuat kita semakin kuat. Kuasa firman Allah akan membangkitkan lagi semangat kita yang patah. Sehingga kita bukan lari dari masalah, menghindar dari segala kepahitan, no. Tetapi kita akan dibawa oleh Tuhan untuk apa? Melewati setiap masalah yang ada. Berjalan keluar melewati setiap masalah yang kita hadapi. Dan yang kedua, Allah memerintahkan Yeskiel untuk apa? Meminta kepada nafas hidup untuk masuk ke dalam tulang-tulang belulang yang sudah kering. Yaitu apa, saudara? Itu gambaran agar kita meminta Roh Kudus membangkitkan kembali harapan kita yang telah sirna. Kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-63. Yohanes pasal yang ke-6, ayat 63. Di sini firman Tuhan berkata, Rohlah yang memberi hidup. Sekali lagi saya katakan, Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kata roh yang memberi hidup dalam teks bahasa aslinya disebutkan jeroimo, yang artinya bukan saja memberi hidup tetapi membuat hidup atau memberi kebangkitan, membangkitkan menjadi hidup, membangkitkan sebuah kematian menjadi hidup. Tulang-tulang kering yang mati, yang kering dan berserakan dan tidak berpengharapan menjadi hidup kembali. Kehidupan rohani kita yang telah menjadi kering dan kita telah putus harapan, ketika kita bertemu dengan Roh yang memberi hidup, maka kita akan hidup kembali. Dan agar proses hidup terjadi, seseorang harus menerima perkataan firman Tuhan. Agar proses hidup itu terjadi, sekali lagi saya katakan,
Seseorang harus menerima perkataan Kristus sebagai Tuhan. Karena Dia merupakan roh dan hidup. Tidak seperti ajaran kebanyakan orang di dunia ini yang bernuansa tentang pemenuhan kebutuhan jasmani. Ajaran sebagian orang yang hanya merupakan humanisme, aktualisasi diri, atau pendekatan secara psikologi. Mengapa demikian saudara? Karena semuanya itu hanyalah sebuah pendekatan yang bersifat kedagingan. Pendekatan secara daging, secara jasmani. Dan firman Tuhan Yesus sendiri berkata apa? Rohlah yang memberi hidup. Sedangkan daging sama sekali tidak berguna. Lalu yang berguna apa saudara? Allah sedang mengajarkan kepada kita bahwa yang berguna yaitu ketika kita bertemu dengan pribadi Kristus yang adalah firman, yang adalah roh, yang adalah hidup. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, dikatakan Yesus berkata apa? Aku datang untuk memberi hidup, dan aku akan memberinya dalam segala kelimpahan. Tetapi pencuri datang, tetapi iblis datang, tetapi masalah datang, tetapi penghulu dunia datang, tetapi pengharapan semu dunia ini datang. Hanya akan apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini Bapak Ibu sedang berada, jemaat yang dikasihi Tuhan yang mungkin saat ini sedang bersekutu dengan Tuhan dalam pergumulan sehari-hari yang begitu berat, ingat pada firman Tuhan ini. Hanya Allah kita yang sanggup membangkitkan tulang-tulang kering, membangkitkan kehidupan yang telah kering, yang tidak berpengharapan, menjadi sebuah tentara yang sangat besar. Haleluya. Menjadi sebuah kehidupan manusia yang bergairah, tentara yang sangat besar, yang siap untuk maju berperang melawan dan menghancurkan musuh-musuh. Itulah saudara dan saya. Ketika saudara dan saya mengalami pemulihan secara rohani dari kematian fisik, dari kematian rohani, ketika kita mendapatkan pemulihan secara rohani dan kematian rohani, yaitu kehidupan yang tanpa pengharapan, maka saudara dan saya akan bangkit menjadi sebuah laskar Kristus yang memilitan, laskar Kristus yang luar biasa, yang punya pengharapan, punya kekuatan untuk apa? Menghancurkan setiap musuh-musuh kita. Itu apa? Penguasa-penguasa di udara. Iblislah yang membuat kita menjadi terpuruk. Karena apa? Iblis nggak mau kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Sehingga seringkali ketika kita dalam situasi yang berat, dia selalu katakan apa? Kamu nggak mampu, kamu benar-benar udahlah bunuh diri aja, kamu nggak ada pengharapan. Tapi Kristus, ketika engkau datang kepada Kristus yang adalah firman yang hidup, bersekutu dengan Roh Kudus yang akan memimpin engkau kepada hidup, Rohnya yang hidup akan memimpin kita kepada kehidupan yang berkemenangan. Dan memberikan hidup itu bukan hanya diberi hidup, tetapi diberi dalam segala kelimpahan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan membangkitkan kembali kehidupan kita untuk terus memandang dan berharap kepada Allah.
Terpujilah Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan agar kami terus bersekutu dengan Tuhan secara benar. Hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sehingga kami boleh memiliki hidup dan Roh itu akan memimpin kami kepada kebenaran dan kepada kehidupan yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami saat ini ada di antara kami yang sedang dalam kehidupan yang sulit, dalam kehidupan yang berat, seperti ibaratnya tulang-tulang kering yang sedang berserakan di dunia ini. Mari Tuhan, pimpin kami agar kami dapat berbuat terhadap hidup kami. Dengan kuasa Allah sendiri, atas nama-Mu sendiri, kami boleh dibangkitkan Tuhan. Roh-Mu akan membangkitkan kami kembali menjadi suatu tentara yang luar biasa, tentara Allah untuk menghancurkan musuh-musuh kami, menghancurkan segala keluhan dosa kami, menghancurkan segala masalah dunia ini, jika kami boleh senantiasa berpengharapan dalam Kristus. Terima kasih buat firman-Mu. Kiranya firman-Mu membangkitkan kami kembali, menguatkan kami kembali, dan sehingga kami punya pengharapan di dalam Allah. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus. Engkau berkati Indonesia, berkati pemerintahan kami, berkati setiap apa yang dikerjakan oleh pemerintah untuk menghadapi situasi corona Tuhan, baik itu melalui vaksin maupun melalui bantuan-bantuan medis dan apapun juga. Kami tidak lupa berdoa untuk NTT Tuhan, daerah Kupang, Alor, dan sekitarnya yang mengalami bencana alam. Tuhan, kiranya lawatan-Mu atas mereka, seperti Tuhan melawat dan membela kami. Bela mereka umat-Mu Tuhan, dan lawat mereka sehingga mereka pun tidak menjadi tulang-tulang kering, tetapi mereka berpengharapan kepada Allah. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami berdoa.